Persib adalah satu-satunya yang bisa menghibur rakyat Indonesia untuk saat ini. Dan pantas untuk dibanggakan lah, karena ya kita tahu sendiri ya, prestasi tim nasional kemarin sangat mengecewakan. Bukan pemainnya, tapi itu seolah akibat dari imbas keputusan yang kontroversial. Akhirnya gagallah ke Piala Dunia gitu. Halo, ketemu lagi bareng gue Jo Pasopati di podcast Bebas Ngoceh. Gue bukan pandit terkenal, tapi gue yakin opini gue masuk akal. Kenapa gue bilang tadi Persib adalah satu-satunya yang bisa menjadi harapan dan hiburan bagi masyarakat Indonesia? Ya karena memang prestasi Persib saat ini di ACL tuh ya nggak main-main. Dari semua pertandingan bisa maksimal, dapat poin maksimal juga, nggak pernah kalah, menang, bahkan terakhir kemarin lawan Selangor bisa remontada 3-2. Dan akhirnya banyak penggemar tim nasional yang sekarang mengubah dukungan yang tadinya walaupun bukan fans Persib Bandung tapi ikut bangga dengan pencapaian Persib ini, karena ini adalah level Asia. Kalau ini bisa lolos terus, bukan nggak mungkin nanti ketemu dengan klub-klub Arab. Sekarang bayangin nanti ketika ketemu dengan Al Nassr dan Cristiano Ronaldo mau ikut untuk tandang ke Indonesia, ke GBLA atau Jalak Harupat, wah itu kan luar biasa banget gitu. Makanya gue sebut ini adalah satu-satunya hiburan untuk masyarakat Indonesia karena sepak bolanya bisa berprestasi di Asia. Ya mungkin ada yang nggak setuju dengan pendapat gue, ya nggak masalah. Tapi untuk saat ini gue walaupun bukan penggemar Persib, gue ikut berbangga dengan prestasi pencapaian Persib saat ini gitu. Ya bagaimana ya, ya mungkin sekarang banyak yang sudah malas, ada yang komen kan, udah malas dukung tim nasional karena dianggapnya tim nasional dikuasai mafia, jadi tidak mewakili masyarakat Indonesia gitu ya. Ya sah-sah aja, namanya manusia, ada kecewanya, tapi gue sebagai penggemar sepak bola mau sekecewa apapun sama tim nasional, mau setidak suka apapun dengan keputusan federasi, kenyataannya toh kita akan tetap cinta tim nasional sampai mati gitu. Karena itu tuh udah ada di hati kita masing-masing. Tim nasional sepak bola itu sudah ada tempat tersendiri, dan itu seandainya kosong pun nggak bisa digantikan dengan tim lain gitu. Ya harapan kita saat ini ya timnas U17 kita yang berlaga di Piala Dunia U17. Kemarin walaupun kalah dari Zambia 3-1 ya nggak masalah juga, karena memang masuk Piala Dunia itu sendiri sudah merupakan prestasi, karena jalurnya juga bukan giveaway tapi melalui kualifikasi yang nggak main-main loh, itu Piala Dunia. Dan hari ini ketemu Brasil yang kemarin menang lawan Honduras 7-0, ya nggak masalah juga, apapun hasilnya itu akan menjadi motivasi untuk timnas U17. Karena menurut gua pribadi pelajaran berharga itu nggak bisa didapatkan lagi kalau Indonesia nanti gagal berikutnya untuk melanjutkan tren positif untuk masuk ke Piala Dunia U17. Jadi juara itu nggak terlalu penting atau kemenangan nggak terlalu penting, tapi pengalaman dan pelajaran berhargalah yang sangat penting untuk timnas U17 kita. Dan U17 itu under 17 loh, bukan usia 17. Bayangkan di usia di bawah 17 tahun, anak-anak itu sudah memikul tanggung jawab yang begitu besar, menjadi kebanggaan Indonesia, mewakili Indonesia di dunia internasional, di Piala Dunia sepak bola. Berat, tapi mereka sudah bisa. Bandingkan dengan kita nih di usia 17 tahun, apa sih kerjaannya? Cuma merokok, nongkrong, mabuk gitu ya. Jadi beban keluarga gitu, sekolah pun ya nggak pinter-pinter amat, tapi mereka sudah memberikan prestasi itu untuk ikut ajang tertinggi sepak bola di kelompok umur. Jadi apapun hasilnya nanti lawan Brasil ya nggak masalah, bukan itunya, tapi pencapaian sudah masuk ke Piala Dunia itu sudah luar biasa banget gitu. Coach Nova adalah pelatih yang sangat luar biasa, bisa mengkontrol anak-anak yang bagaimana ya, ngontrol anak-anak itu susah. Kalau ibaratnya guru TK, dia harus sabar, dia harus bisa menanamkan filosofi yang bisa dipahami dengan bahasa anak remaja. Itu luar biasa. Digalakin bisa ngambek, kalau nggak galak bisa kadang-kadang ngelunjak misalnya begitu. Kalau di luar negeri guru TK itu gajinya lebih tinggi dari guru
SMA lah. Harusnya karena ini adalah junior, gajinya Coach Nova harusnya lebih tinggi dari pelatih senior karena menanamkan basic itu jauh lebih susah. Ya kalau untuk koreksi untuk timnas 17 ya di basic ya, passing, terima bola, shooting, memanfaatkan peluang, ya di situ aja tuh. Dari kemarin waktu lawan Zambia bukan kita nggak dapat peluang kita babak kedua itu luar biasa, kita juga menguasai permainannya luar biasa. Tapi ya balik lagi dasarnya momen, timing dan passing, penerimaan bola itu kurang sempurna. Jadi begitu dioper kadang lepas, terus timing opernya telat, eksekusi di depan gawang telat. Ya itu PR-nya. Semoga lawan Brasil ini bisa diperbaiki lah. Dan nanti walaupun kalah minimal kita bisa bermain dengan bagus gitu. Ya walaupun tentu ada juga orang yang mungkin nggak terlalu paham bola. Wah biar bagaimanapun harus menang gitu. Kalau kalah ya jelek. Ya itu orang nggak bersyukur. Ingat, kita bisa masuk Piala Dunia itu sudah prestasi. Apapun yang terjadi soal hasil pertandingan, ya itu lain lagi lah. Gitu. Lebih mengambil kepelajarannya. Nah balik lagi ke Persib Bandung. Ya kalau untuk saat ini Bobotoh sungguh sangat layak lah. Dan sah-sah aja kalau mau euforia. Karena memang ini juga prestasi bukan main-main gitu di Asia. Sah-sah aja kalau memang senang gitu. Kalau ada yang bilang Allah kemarin menang hoki tuh Adam Alis golnya begitu kesalahan kiper, nggak masalah, hasilnya tetap sama 3 poin. Mau gol Adam Alis dari jarak 100 meter tendangannya, mau dribble, gol keren dribble dari depan gawang sampai depan gawang lawan kemudian ngelewatin 11 pemain dan gol, sama nilainya 1 dan poin hasil pertandingan ya sama 3 poin gitu. Ya memang kemarin Selangor apes ya, nggak masalah. Kipernya yang dari awal mungkin dianggap tampil baik, tapi di terakhir-terakhir membuat satu kesalahan yang bisa mungkin menghancurkan karirnya atau menghancurkan reputasinya. Seumur hidup itu akan diingat. Ya itu resiko dalam sepak bola memang. Ya untuk Bobotoh, untuk Viking selamat. Dan silahkan Anda menikmati kemenangan-kemenangan dari Persib yang di Liga pun sudah mulai stabil penampilannya dan bagus, tren positifnya berlanjut ke level Asia. Oke, keren. Semoga ini bisa menginspirasi tim nasional kita juga ya. Yang kecewa sama tim nasional, ya boleh aja, sebagai manusia boleh kecewa, nggak masalah. Ya kira-kira gitu aja, jangan lupa subscribe.